Ya, pada hari ini saya akan membahas skripsi yang berjudul Pengaruh Promosi dan Kualitas Pelayanan terhadap Brand Awareness dan Keputusan Pengguna Aplikasi Shopee. Nah, kita lihat di sini. Pertama, kita lihat dulu bagaimana skripsi ini. Nah, dia agak lambat ya. Nah, di sini pertama tentunya kita melihat dulu abstraknya. Nah, ini abstrak tadi udah kita lihat. Untuk abstrak bagusnya jangan langsung ke tujuan, ya. Ceritakan dulu sedikit dua kalimat ya mengenai latar belakangnya, baru penelitian, tujuannya, ya, tujuannya, baru metode penelitiannya, baru kita lihat. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat ke bab satunya. Bab satu, ini bab satu. Ini terlalu banyak gambar. Ya, oke. Di sini brand awareness. Oke, kita lihat batasannya. Keputusan penggunaan, keputusan pembelian. Oke. Sistematika kajian pustaka. Ini yang kamu tulis-tulis ini apakah anak Polmed semua ini? Cikarang, oh enggak, ini Simalungun. Kualitas pelayanan.
Ini kenapa memang dua suku kata nama dia, Ivan Alia. Memang Ivan Alia dia. Coba ya, kita temukan Ivan Alia Muhammad. Berarti Muhammad Ivan Alia. Jadi ini bukan dua orang, bukan Ivan Alia ini. Kalau saya lihat Muhammad Ivan Alia, berarti ini hanya Alia saja, bukan Ivan Alia. Empati. Ini kutipan David Acker ini, buku Mark Plus Institute of Marketing. Ini masuk kemana? Di mana dia? Siapa yang tahun berapa ini? Coba saya cari ya. Saya copy, saya cari find. Nah kan, tidak ada daftar pustakanya nih. Ya, jadi ini ya nggak usah dimasukin kalau memang tidak ada di daftar pustaka. Dan ini bukunya ini Mark Plus Institute of Marketing ini tahun berapa dibuat ya. Nah ini pun udah 10 tahun yang lalu ini, 2010. Udah terlalu lama. Keller dalam Samuel dan Setiawan. Menurut Nugroho, ini juga Nugroho ini udah terlalu tua ini, 2010. Menurut Morrison ya, ini apa maksudnya ini? Percobaan merupakan berbesta adistia. Apa ini besta adistia? Apakah penulis atau apa? Ini juga apakah menurut mengutip, tidak ada mengutip nama orang, dan ini sudah terlalu lama ini, 2008 ya. Udah terlalu tua itu. Nah, kalau kita mengutip seperti ini, Kotler dalam, berarti ini buka kurung, ini tutup kurung, ini nggak usah dipakai. Nah, jadi Kotler buka kurung dalam Solihat 2019 halaman 6, yaitu Sintani siapa? Egi Dian Sintarani. Aduh. Siapa ini Sintarani ini? Apakah Sinta Agustina? Karena di daftar pustakamu banyak kan. Oh, Egi Dian ini, Egi Dian di sini halaman ya, dia 2018, Sinta 2014. Oke. Nah, ini juga mengutip nama orang, bukan seperti ini lengkap-lengkap. Cara mengutip yang benar adalah dilakukan oleh Sintarani, ini dibuang.
Ini juga bagaimana ini? Rika Rahayu dan Dian Ratnasari Yahya. Tidak perlu ditulis namanya. Penelitian dilakukan oleh Rahayu dan Yahya 2019. Apa ini? Di penelitian Muhammad Gigih Madepe. Apa ini? Mengutipmu ini macam mana? Setiap yang kita kutip atau orang itu kan punya orang. Nama dia ditulis adalah last name, nama terakhir, dan tahun penelitian. Ini juga buka kurung dalam Nuraini dan Octavia. Kamu ini macam mana? Ini mengutip Nani Nuraina, cukup nama akhir saja. Nama awal ini juga apa ini? Apa ini? Ini nama penelitian dilakukan oleh, masa namanya semua Adistia, koma, yang betul lah menulis. Ini juga gimana nih? Aduh, 2005 lagi bukunya. Aduh, jangan-jangan nggak ada nih di daftar pustakanya nih. Udah tua kali bukumu ini. Coba Rajab ini. Rajab, Eni, dan Jam'an. Eni Rajab dan Andi Jam'an. Oke. Ini Rajab ini tadi penulis buku kah? Atau hanya penelitian? Metodologi penelitian. Oke, berarti dia buku. Narimawati. Iya. Ini penulis bukunya bukan si Narimawati aja, banyak ini. Narimawati, Usarwono, Jaif Avandi, Priyandana. Kenapa hanya Narimawati yang kamu buat? Jadi perbaikin itu. Ini juga apa kamu ini mengutip seperti ini? Ini Acida Hasiolan, bukan N. Dan ini juga apa double M di situ.
Aduh. Ini juga Walt ini di mana dia menulis bukunya ini? Ini kau tulis Herman Walt. Kalau yang nggak meragukan nggak usah ditulis. Dua puluh tahun. 25 ke 30 cuma satu orang. Lebih dari 30 tahun. Waduh. Oke. Laki-laki 22, 78. Pelajar mahasiswa, wira swasta, karyawan. Berarti responden yang kamu cari ini kebanyakan mungkin teman-temanmu ini. Kalau dilihat dari modelnya ini, ya nggak apa-apa lah. Coba view ini saya belah dulu. Judulnya tadi brand awareness, pengaruh promosi Shopee Indonesia. Tapi ini Shopee di kota Medan atau di mana? Ini agak rancu saya lihat hasil ini. Ya, batasan masalah.
Kota Medan. Waduh. Waduh, kacau. Ya, jadi di sini dikatakan Kota Medan. Nah, ini yang apanya ini? Ini semua yang mengisi kuesionernya hanya mahasiswa. Pertanyaannya, bagaimana kenapa hanya mahasiswa yang mengisi kuesioner? Kalau saya lihat di sini, apakah berarti kamu tadi mengatakan purposif, ya kan? Purposif berarti dia sudah menggunakan batasannya tadi purposif. Purposif data diperoleh. Tadi pengambilan sampel di sini purposif, yaitu pengguna yang pernah, tentunya yang pernah, oke. Tapi kenapa hanya mahasiswa? Saya sendiri belanja di Shopee. Saya bukan umur muda lagi gitu. Berarti purposifnya, nah ini bahkan sampai 25 tahun. Apakah ini hasilnya ini kalau saya lihat ini kalau ini ya kalau ini hasilnya saya lihat ini pada mahasiswa pengguna Shopee. Kalau saya lihat bukan penduduk Kota Medan. Karena di situ kamu sebutkan di judul adalah Kota Medan, bukan mahasiswa. Tapi kenapa hasil di sini respondennya nih umuran segini gitu. Umurnya 20 sampai 25, bahkan yang anehnya lebih dari 30 cuma satu orang. 25 ke 30 satu orang. Saya sendiri sering belanja di Shopee. Ya berarti kamu menyebarkan kuesionernya nggak betul. Yang kamu sebarkan hanya kepada kawan-kawan atau judulmu ini diganti menjadi mahasiswa. Karena untuk apa diteliti kalau kayak gini semua kebanyakan nah mahasiswa 97%. Pertanyaannya, apa tidak ada yang menggunakan yang lain gitu, hanya satu. Ya bagus judulnya diganti gitu. Ya. Karena udah kayak gini udah pasti jelas padahal tidak semua mahasiswa menggunakan, banyak juga ibu-ibu. Ya. Nah, ini coba kasih alasan yang benar kenapa hanya mahasiswa yang masuk mengisi kuesionermu gitu. Atau kamu yang memilih sendiri gitu, hanya kawan-kawan mahasiswa yang minta tolong diisikan di luar dari kalangan mahasiswa tidak diberikan. Atau kamu cara menyebarkannya memang tidak terbuka gitu. Ya, tidak terbuka seperti di Google hanya yang dikenal-kenal kawan-kawan saja. Kalau memang hanya kawan-kawan, ya, judulmu ini diganti aja, dibikin di sini atau dibatasi. Jangan hanya penduduk Kota Medan. Di sini kan judulnya penduduk. Nah, ini Shopee Indonesia. Nah, ini kan tadi penduduk Kota Medan, nah, dibatasinya hanya penduduk Kota Medan. Apakah penduduk Kota Medan yang pakai Shopee itu hanya seumuran-umuran kau aja gitu? Setahu saya banyak ibu-ibu yang pakai Shopee. Kalau memang mau diteruskan seperti ini, tambahkan di situ bahwa ini Shopee untuk mahasiswa gitu. Jangan penduduk. Di sini kan udah kamu jelas. Kamu batasi penelitianmu, bukan tidak dikatakan di situ mahasiswa, tapi kamu batasi
Nih di sini Kota Medan. Nah, Kota Medan berarti penduduk Kota Medan ini kan bukan hanya seumuran 20 sampai 25 sampai 30. Dan setahu saya banyak sekali ibu rumah tangga yang suka atau bapak-bapak yang belanja di Shopee. Ya, berarti kamu yang salah menyebarkan kuesioner. Yang kamu pilihkan itu hanya kawan-kawanmu. Jadi apakah kawan-kawanmu yang 100 orang ini udah mewakili semua kota Medan ini? Solusi yang terbaik menurut saya adalah judulmu ini ditambahkan studi kasus mahasiswa kota Medan. Nah, jadi dia baru pas dengan hasilmu ini. Kalau ini kamu pertahankan hasilnya, ini akan bias sekali. Ya, bias sekali saya lihat ini. Hampir hanya dua yang di luar umur mahasiswa kalau saya lihat. Hanya 3 orang. Jadi ya terserah kamu. Tapi kalau saya sih menganggap ini nggak layak. Kalau judulnya ini. Dengan hasilnya ini. Nah, ya saya teruskan dulu ya. Pendapatannya pun walah yang ini, aduh, berarti kamu nggak salah memilih keterwakilan sampel untuk diteliti. Aduh, dengan judul seperti itu, semua kau ambil kawan-kawanmu aja yang mengisinya atau yang kenal-kenal. Jadi bukan sifatnya terbuka karena kamu cerita satu kota Medan. Bukan hanya 100 orang ini bisa mewakili pelanggan Shopee di kota Medan ini. Alah. Hmm, hmm, hmm. Ini pun alah. 27,6%. 72,4. Iyalah orang sampelnya diarahkan hanya untuk mahasiswa. Yang ditolak X1 ke Y2.
Kalau di hasil ya, jadi hasil itu boleh kamu cerita banyak angka. Nah, kalau di pembahasan tidak perlu angka sebenarnya ya. Tidak perlu lagi diceritakan ini pipelu dan sebagainya. Di sini yang perlu kamu bahas ya, satu, di pembahasan itu jangan lagi kau cerita angka. Itu kan bab 4 terdiri dari hasil dan pembahasan. Nah, berarti kan 4.1 inilah hasil. Kau ceritakanlah hasil olah data, karakter, dan sebagainya. 4.2 ini pembahasan. Di sini kamu membahas satu hasil dibandingkan dengan teori di bab 2. Kedua, hasil dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Baru ketiga, kita berikan pendapat ya, berikan pendapat pribadi sedikit ya, sedikit saja sebagai closing. Closing. Baru kita ambil, gak ada lagi cerita angka-angka di pembahasan ini. Karena dari hasil orang sudah tahu. Jadi ini panjang-panjang banyakan. Juga cara-cara mengutip ini ya. Sama di kesimpulan tak perlu ada angka-angka lagi. Ngapain diulang-ulang? Ya itu saja dari saya. Kamu perbaiki dulu, pastikan apakah kamu memang mau meneliti penduduk kota Medan atau hanya mahasiswa satu kota Medan. Kalau untuk penduduk kota Medan ini salah besar. Kenapa? Karena kamu salah mengambil sampel kalau saya lihat. Kenapa? Karena hampir cuma 3 orang di luar dari yang berumur katakanlah masih mahasiswa ya, karena setahu saya Shopee ini bukan hanya segitu di Medan ini, dan Shopee ini banyak sekali ibu-ibu bahkan orang tua. Demikian dari saya, terima kasih.